Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, di sekitar seluruh alun-alun, ratusan prajurit alam kesengsaraan kekosongan terdiam, menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Bahkan, mata ketiga orang kuat alam laut ilahi lebih cerah. Bagaimanapun ketiga master alam laut ilahi ini adalah master dari istana Gyeoksuanwoo. Satu master utama dan dua wakil master. Mereka juga merupakan tokoh andalan di kerajaan besi hitam. Dan mereka secara alami mengetahui kekuatan Raja Yan dengan sangat baik. Lagi pula, Raja Yan ini bukan hanya seorang kultivator ganda antara hukum dan tubuh, tetapi yang lebih penting, fisik dua fase yang dikombinasikan dengan keterampilan garis keturunan kerajaan mereka, dapat dengan sempurna memadukan Gang Yuan dan Zhen Yuan. Jadi, kekuatan yang meledak dari perpaduan semacam itu jauh melampaui tingkat yang sama. Memang benar, Raja Yan tidak menggunakan kartu trufnya sekarang. Dia hanya menggunakan kekuatan fusi, tetapi prajurit bernama Lu Tianxing juga tidak menggunakan gerakan apapun. Dia bahkan hanya menggunakan Gang Yuan dan kekuatan murni. Dengan cara ini, Raja Yan dan Lo Sheng masih kalah dalam pertarungan. Jadi, bagaimana mungkin ketika penguasa istana Gyeoksuanwoo tidak terkejut? Mungkinkah anak ini termasuk dalam tangga pertama? Bisakah kekuatannya setara dengan Raja Yan dan Putra Mahkota? Sekarang, percaya atau tidak, apa yang mereka lihat saat ini telah membuktikan dugaan ini. Dan sekarang tampaknya ini bukan hanya masalah dugaan mereka. Bahwa Luo Tianxing kemungkinan besar lebih kuat dari Raja Yan. Pak Tua, Anda melakukan kesalahan. Anak ini benar-benar aneh. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Tidak peduli apapun, rumah bela diri besi hitam kita telah mendapat untung kali ini. Jangan bicara tentang perselisihan antara Raja Yan dan Putra Mahkota. Karena anak laki-laki ini berpartisipasi dalam penilaian rumah Gyeoksuanwoo kita. Dia secara alami kembangkan oleh rumah Gyeoksuanwoo kita. Keberuntungan Xiao Do Yuan dari rumah bela diri yang terkena kejam dengan tegas menekan rumah Gyeoksuanwoo saya. Saya pikir Lo Tianxing ini tidak lebih buruk dari Xiao Do Yuan. Bahkan Yan Yu, orang terkuat di alam kesengsaraan void di rumah Gyeoksuanwoo, menatap Lo Sheng dengan matanya yang sedikit menunjukkan kegembiraan. Luo Tianxing, nama yang sangat aneh. Saya belum pernah mendengar sosok nomor satu di kerajaan besi hitam. Jantung Yan Yun berdebar kencang. Jika dia berada di tempat lain, Yan Yun akan bergegas menantang Lo Sheng. Hanya saja sekarang dia ada di penilaian istana Gyeoksuanwoo dan ada di hadapan tiga penguasa istana. Jadi Yan Yun tidak bisa main-main dengan aturan. Namun, meskipun Yan Yun tidak berani mengacaukan aturan istana Gyeoksuanwoo, tetapi Raja Yan berbeda. Meskipun ada banyak pangeran di kerajaan besi hitam, status para pangeran juga sangat berbeda. Dia telah dinobatkan sebagai raja dan separuh kota Hegu adalah wilayah kekuasaannya. Jadi siapa yang dia tantang? Siapapun tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Luo Tianxing kan? Oke, bagus sekali. Senyuman liar muncul di wajah Raja Yan. Dia menatap Lo Sheng dan berkata sambil tersenyum. Anda telah lulus penilaian, jadi masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Kalau begitu saya akan menantang Anda sekarang. Begitu Raja Yan selesai berbicara, momentum yang mengamuk meledak dari tubuhnya. Di bawah momentum seperti itu, banyak prajurit alam kesengsaraan kekosongan tiba-tiba menjadi ketakutan. Karena ini bukanlah momentum yang bisa dimiliki oleh seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan.
Kekuatan sebenarnya dari Raja Yan mungkin sebanding dengan seorang pejuang di alam hidup dan mati. Ini sangat kuat. Saya pikir bahkan seorang pejuang di alam hidup dan mati, tingkat pertama bukanlah tandingannya. Anak laki-laki bernama Luo mungkin dalam masalah. Terkejut dengan aura Raja Yan, Lo Seng sedikit mengernyit, merasa sangat tidak senang dengan orang ini seperti ini, karena Lo Seng datang untuk mengambil bagian dalam penilaian, bukan untuk menantang orang lain. Tapi orang ini menantang dirinya sendiri tanpa alasan. Jadi Lo Seng menggelengkan kepalanya. Saya menolak. Mendengar jawaban Lo Seng, Raja Yan sedikit terkejut. Menolak? Lelucon macam apa? Siapa yang bisa dengan mudah menolak tantangan Raja Yan? Apakah Anda tidak menginginkan token besi hitam lagi? Jika Anda setuju dengan tantangan saya, tidak peduli Anda menang atau kalah, saya bisa memberi Anda token besi hitam, bahkan berbagai harta karun eksotis, dan ramuan suci untuk Anda pilih. Bagaimana menurut Anda? Hadiah dari Raja Yan? Mata semua orang tiba-tiba memancarkan warna berapi-api. Dia memiliki banyak kekayaan ketika dia dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Besi Hitam. Kekayaan Raja Yan saja sebanding dengan apa yang telah dikumpulkan oleh rumah Gyo Xuanwu selama bertahun-tahun. Jika dia dapat memasuki rumah Raja Yan dan memilih beberapa harta sesuka hati, dia akan menghasilkan banyak uang. Karena masalahnya, persyaratannya menang atau kalah. Lagi pula, meski kalah dari Raja Yan, itu juga tidak memalukan. Jadi Luo Tianxing sangat beruntung, dan inilah yang dipikirkan semua orang. Tapi siapa yang tahu bahwa Lo Seng masih menggelengkan kepalanya dengan kaku? Saya menolak, saya hanya membutuhkan token besi hitam. Saya bisa mendapatkannya secara alami dengan kekuatan saya. Jadi Anda tidak perlu memberikannya kepada saya. Orang sombong macam apa Raja Yan itu? Dia secara sadar mengatakan ini dengan sangat murah hati. Dia telah memberi Luo Tianxing wajah seumur hidup dengan menantangnya dan bahkan raja yang akan memberinya hadiah besar. Tidak peduli dia menang atau kalah. Tapi semua orang tidak menyangka Lo Seng begitu bodoh dalam memuji. Wajah Raja Yan tiba-tiba berubah menjadi merah padam dengan ekspresi marah di wajahnya, seperti gunung berapi yang akan aktif dan bisa meledak kapan saja. Sayangnya, Raja Yan sangat berbakat, tapi dia masih terlalu muda. Seorang penguasa alam laut ilahi menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Ketiga penguasa istana Gyo Xuanwu juga merasakan hal yang sama. Sekarang di seluruh kerajaan besi hitam, dua generasi muda berdarah bangsawan, putra mahkota dan Raja Yan sedang bersaing. Raja Yan adalah yang termuda, namun dia masih kokoh di eselon 1. Bahkan harus dikatakan bahwa masa depannya mungkin lebih mempesona daripada masa depan sang putra mahkota. Namun kekuatan sang putra mahkota hampir sama dengan Raja Yan. Jadi bagaimanapun juga, dia masih lebih dari 10 tahun lebih tua, dan kepribadiannya jauh lebih tenang dibandingkan dengan Raja Yan. Oleh karena itu, putra mahkota tidak hanya memenangkan Zhan Yun dari istana Gyo Xuanwu, tetapi juga mendatangkan generasi muda dari Wu Mansion yang terkenal berkulit hitam. Master nomor 1 dalam, Xiao Doyuan, juga menariknya. Meskipun hanya ada 4 prajurit di eselon 1, di antara sang putra mahkota ada Zhan Yun dan Xiao Doyuan saling berpelukan. Hal yang paling merepotkan bagi Raja Yan adalah dia tidak memiliki pengikut. Jadi Luo Tianxing adalah target yang sangat baik di depannya, dan sepertinya Raja Yan ingin menyinggung Luo Tianxing. Dan mereka juga dapat melihat bahwa Raja Yan tidak memiliki niat jahat terhadap Lo Seng. Dia hanya ingin menantang Lo Seng semata-mata karena dia tidak puas. Diperkirakan Raja Yan sendiri juga menghargai bakat, tetapi dia tidak bisa turun tangga. Jadi dia hanya menggigit dan menantang Luo Tianxing. Tapi masalahnya adalah tokoh-tokoh jahat ini sangat arogan,
tidak pantas baginya, meskipun Raja Yan menggunakan namanya sendiri untuk menekan orang lain. Bahkan jika mereka tidak menyetujui tantangannya, apakah mereka masih berharap Lo Sheng tunduk kepada Raja Yan? 3 Master Alam Laut Ilahi menghela nafas dan merasa perlu untuk mengingatkan Raja Yan. Jadi salah satu Master Alam Laut Ilahi mengambil langkah maju dengan senyum ramah di wajahnya, menatap Raja Yan dan berkata, "Itu adalah sangat sulit bagi Raja Yan untuk tertarik menantang hari ini. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah tempat penilaian Istana Gye Xuanwu. Dan saya khawatir tidak pantas untuk menantang di sini. Jadi saya pikir sebaiknya kita menunggu yang lain hari." "Tuan Istana He." Raja Yan mengangkat alisnya. Dia masih muda dan memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Meskipun dia juga tahu bahwa dia harus berteman dengan Luo Tianxing sekarang, amarahnya sedang meningkat saat ini, dan dia tidak bisa mengendalikannya. "Raja Yan, dengarkan saya." Tuan Istana He berkata dengan senyum tipis dan kemudian menggerakkan bibirnya sedikit, tetapi dia berbicara kepada Raja Yan menggunakan transmisi energi yang sebenarnya, sehingga yang lain tidak tahu apa yang dia katakan. Setelah beberapa saat, Raja Yan mengangguk sedikit dan momentum di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ekspresi ringan muncul di wajahnya. Sebaliknya, dia mengatupkan tangannya ke arah Lo Sheng. "Hari ini, kita baru saja saling menampar. Saya Raja Yan memang telah dikalahkan. Tapi saya harus menyerahkan kekuasaan kepada teman saya dan saya akan mengundang Anda untuk mengadakan jamuan makan di rumah saya suatu hari nanti." Wajah Lo Sheng penuh kebingungan. Perbedaan antara sikap Raja Yan sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Siapa yang tahu obat apa yang dia jual di labunya? Tentu saja Lo Sheng tidak tahu bahwa ada berbagai macam pertikaian di mana-mana di kerajaan dewa. Dan dia secara tidak sengaja menampar Raja Yan, tetapi dia juga melibatkan dirinya. Namun obat apapun yang dia jual tidak ada hubungannya dengan Lo Sheng. Dan mengadakan jamuan makan di rumah hanyalah sebuah kata yang sopan. Sekarang dia berada di kerajaan dewa, jadi tidak mudah menghilangkan wajah Raja Yan terlalu banyak. Jadi Lo Sheng mengangguk dan juga membungkuk ke arah Raja Yan. Kemudian Raja Yan berbalik dan pergi, sehingga suasana di tempat itu menjadi santai. Zhan Yun yang hanya mengamati dengan tenang dari samping menatap sosok Raja Yan yang pergi, kemudian diam-diam menatap Lo Sheng. Tapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meskipun Zhan Yun adalah seorang pejuang dari rumah Gye Xuanwu, dia sendiri adalah milik putra mahkota. Putra mahkota dan Raja Yan telah bertarung sejak lama. Sekarang Lo Sheng telah muncul. Apakah Zhan Yun dapat menantang Lo Sheng adalah hal yang kedua. Tapi orang seperti itu tidak boleh mengikuti Raja Yan. Jadi dia harus diberitahu putra mahkota tentang masalah ini secepat mungkin. Namun Lo Sheng tidak peduli dengan pergulatan internal di kerajaan dewa. Dia hanya peduli bagaimana mendapatkan token besi hitam. Setelah lulus penilaian hari ini, beberapa orang kembali ke halaman tempat mereka terdaftar sebelumnya. Setelah lulus penilaian, Lo Sheng dapat dianggap sebagai anggota Istana Gye Xuanwu. Jadi wanita alam pil ilahi yang bertanggung jawab atas pendaftaran melirik Lo Sheng dengan rasa ingin tahu. Tetapi dia sangat terkejut. Bagaimana Lo Sheng lulus penilaian dengan tingkat kultivasi di tahap tengah dari alam kesengsaraan Void? Dia mengganti token ungu lainnya dengan token bambu di tangannya. Namun token ini masih bukan token besi hitam. Tapi Lo Sheng kemudian mau diberitahu bahwa dia bisa menggunakan token ini untuk memasuki istana seni bela diri untuk belajar. Dan dia juga bisa mendapatkan batu giok, bagian dari sumber daya rumah Xuanwu dan seterusnya. Jika itu adalah pejuang independen lainnya, mereka mungkin sangat bersemangat. Bagaimanapun pelatihan prajurit independen sangatlah sulit dan dapat berintegrasi ke dalam rumah seni bela diri juga merupakan peluang bagus. Tapi itu tidak berarti banyak bagi Lo Sheng.
Dia tidak kekurangan keterampilan dan ramuan, dan dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih. Jadi istana bela diri tidak banyak membantunya. Satu-satunya hal yang membantunya sekarang adalah token besi hitam ini. Setelah meninggalkan rumah Gyo Xuanwu, Cho Jun Feng masih menunggu di luar. Lagi pula Lo Sheng memberinya perintah untuk menunggunya di sini. Jadi Cho Jun Feng tidak bisa melanggarnya. Ditemani oleh Cho Jun Feng, Lo Sheng kembali ke kediamannya. Sepanjang jalan, Lo Sheng sedang bermain dengan token ungu di tangannya. Setelah memikirkannya, dia bertanya, "Setelah saya mendapatkan token besi hitam, berapa lama untuk memasuki Laut Suci Tianyu?" Cho Jun Feng tersenyum tipis dan menjawab, "Dalam keadaan normal, 3 alam rahasia dibuka setiap tahun, tapi saya tidak tahu alam rahasia yang mana dari 3 alam rahasia yang akan dibuka tahun ini." Lo Sheng sudah tahu bahwa Laut Suci Bulu Surgawi berisi alam rahasia Kaisar Bulu, alam rahasia Kaisar Dewa, dan alam misteri mimpi. Selain itu ada alam rahasia Tianchen. Lo Sheng tidak peduli dengan alam rahasia lainnya, tetapi jika alam rahasia Kaisar Bulu tidak dibuka tahun ini, Lo Sheng akan sedikit tertekan. "Bisakah Anda mengetahui terlebih dahulu dunia rahasia apa yang akan dibuka?" Lo Sheng sedikit mengernyit. "Ya, namun pembukaan setiap alam rahasia dikendalikan oleh raja dari 4 kerajaan dewa utama. Alam rahasia mana yang dibuka juga ditentukan oleh 4 raja. Jika ingin mengetahuinya, masih sedikit sulit bagi Anda," jawab Cho Jun Feng. Lo Sheng menghela nafas. Jika dia membuka dunia rahasia lain tahun ini, dia mungkin terus menunggu 1 tahun lagi. Tetapi tidak ada banyak waktu tersisa untuk Lo Sheng. Apa yang harus dia lakukan? Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mempengaruhi rencana 4 kerajaan dewa utama. "Saya mengerti, Anda bisa keluar," kata Lo Sheng ringan. Cho Jun Feng mengangguk dan meninggalkan kamar Lo Sheng. Lo Sheng bersilah, untungnya menyebarkan energi sebenarnya secara perlahan saat dia bersiap untuk berlatih dengan tenang. Tetapi pada saat ini, naga hijau di benaknya berbicara lagi. "Lo Sheng, di Laut Suci Tianyu ini selain alam rahasia Yu Huang, ada alam rahasia lain yang harus Anda masuki." "Hah?" Mata Lo Sheng sedikit berkedip, dan ketika dia tiba-tiba mendengar King Long mengatakan ini, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Berita sebelumnya tentang Laut Suci Tianyu dan alam rahasia itu semuanya dipelajari dari Cho Jun Feng. Sekarang King Long tiba-tiba menyebutkannya. Jadi apakah ada alam rahasia ini berhubungan dengan King Long dan yang lainnya? Tujuan Lo Sheng hanyalah alam rahasia Kaisar Bulu, karena batu kehidupan diperoleh di alam rahasia Kaisar Bulu. Jadi Lo Sheng secara alami tidak terlalu tertarik dengan alam rahasia lainnya. Selain 3 alam rahasia utama, ada juga alam rahasia Tianchen kan? Anda harus memasuki alam rahasia Tianchen ini, kata King Long lagi. "Apa yang Anda butuhkan di alam rahasia Tianchen ini?" Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lo Sheng sudah tahu bahwa 9 naga sejati dalam pikirannya sebenarnya berasal dari dunia naga sejati. Hanya saja, mengapa 9 naga sejati ini melekat pada tungku misterius? Dan mengapa mereka berubah menjadi seperti itu? Dan akhirnya selalu menjadi misteri dalam pikiran Lo Sheng. Sebelumnya, dia bertanya pada King Long, tetapi setiap kali dia menyebutkannya, King Long tidak jelas, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Ketika Lo Sheng memasuki alam naga sejati melalui platform Shenglong, King Long bahkan lebih seperti ini. Dia bahkan tidak mau mengungkapkan identitasnya kepada para prajurit klan pembuluh darah naga. Jadi Lo Sheng juga berspekulasi apakah King Long berselisih dengan klan naga sejati atau bahkan memiliki kebencian yang besar. Bagaimanapun, ini hanya tebakan. Jika naga asli tidak menyebutkannya, Lo Sheng tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya. Bahkan setelah Lo Sheng memasuki benua naga laut dan mengalaminya sepanjang jalan, King Long jarang memberikan pendapat secara spesifik dan jarang meminta apapun.
Kali ini dia memintanya untuk memasuki alam rahasia Tianchen. Jadi pasti ada sesuatu yang penting di alam rahasia Tianchen ini yang berhubungan dengan 9 bersaudara ini. Qinglong tersenyum sedih di benak Lo Sheng. Kemudian dia berkata, "Apakah Anda tahu asal mula Laut Suci Tianyu?" Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Hanya 4 kata Tianyu Shanghai yang aneh bagi Lo Sheng sebelumnya. Tetapi dia mempelajarinya dari Cho Jun Feng karena kata-kata ini. Lo Sheng menyelamatkan nyawa Cho Jun Feng, dan ketika Lo Sheng melintasi lautan bintang yang bergejolak dan bergegas ke kerajaan besi hitam, dia juga menemukan bahwa ada laut pedalaman yang sangat besar, dengan tembok kota yang menjulang tinggi, dan dia tidak tahu mengapa 4 kerajaan dewa besar melakukan hal yang begitu besar, dan apa tujuannya. Laut Suci Tianyu awalnya adalah wilayah klan naga sejati saya, kata Qinglong ringan. Wilayah klan naga sejati Anda? Alis Lo Sheng sedikit melonjak dan bertanya dengan lembut. Tepatnya, ini adalah wilayah klan pembuluh darah naga, ras bawahan klan naga sejati saya, kata Qinglong ringan. Saat itu, klan pembuluh darah naga adalah kekuatan dominan di benua ini, menempati wilayah paling sentral dari seluruh benua ilahi. Laut Suci Tianyu pada saat itu, ras manusia memiliki 7 kerajaan dewa besar, bersatu untuk melawan klan pembuluh darah naga. Dan perang ini berlangsung selama puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, di bawah tekanan pasukan koalisi dari 7 kerajaan dewa, klan pembuluh darah naga membuka saluran luar angkasa dengan pengorbanan darah dan melepaskan naga sejati dari alam naga sejati. Hanya dengan 1 hembusan nafas naga, ketiga kerajaan ilahi dihancurkan. Hanya saja pengorbanan darahnya juga menghabiskan banyak uang, dan 7 kerajaan dewa juga mendapat dukungan dari ras manusia di dunia atas. Pada saat itu, 4 kerajaan dewa yang tersisa akhirnya menghancurkan klan pembuluh darah naga, sehingga dapat membentuk struktur saat ini. 4 alam rahasia itu sebenarnya adalah sisa warisan klan pembuluh darah naga di dunia ini. Hanya saja, sebelum klan pembuluh darah naga dihancurkan, mereka sekali lagi menggunakan kekuatan pengorbanan darah untuk menyegel seluruh dunia, sehingga tidak mudah untuk mengambil warisan klan pemburu darah naga, kata Qinglong lagi. Hanya saja setelah bertahun-tahun, kekuatan pengorbanan darah dari klan pembuluh darah naga secara bertahap mulai melemah. 4 kerajaan dewa yang tersisa telah menggunakan warisan klan pemburu darah naga sebagai harta karun mereka untuk berkembang perlahan. Tanpa diduga, dari kerajaan dewa kecil kelas 6 telah berkembang hingga saat ini. Pada awalnya, 7 kerajaan dewa besar hanya setara dengan kekuatan sekte kelas 6. Tetapi sekarang, keempat kerajaan dewa besar ini hampir semuanya dapat dianggap sebagai kekuatan sekte kelas 8. Jadi perbedaan kedua peningkatan ini bisa dibilang sangat jauh. Karena klan Yoye yang dipimpin oleh Liu Yu di benua naga laut hanya bisa dianggap sebagai tanah suci kelas 7. Apa yang ada di alam rahasia Tianchen ini? Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa memikirkan hal lain yang ingin didapatkan Qinglong. Namun Qinglong berkata, saat itu naga asli yang dipanggil oleh klan pembuluh darah naga di dunia bawah melalui pengorbanan darah adalah kakak tertua saya. Saudara laki-laki? Wajah Lo Sheng menunjukkan keterkejutan. 9 naga sejati tergambar di tungku misterius, dan 9 naga sejati ini memiliki ukuran dan panjang yang berbeda. Tetapi tepat di bawah tungku ada naga sejati yang paling tebal dan agung. Hanya saja naga asli belum pernah terbangun. Selama ini naga asli yang terbangun hanyalah naga hijau dan naga merah. Ya, klan naga sejatiku terbesar di jutaan dunia. Bahkan jika itu adalah pengorbanan darah, sulit untuk benar-benar mengundang naga sejati.
Alasan mengapa kakak tertuaku mengambil tindakan secara pribadi saat itu adalah karena klan pembuluh darah naga menemukan telur naga leluhur di dunia ini. Dan telur naga leluhur ini sekarang berada di Laut Suci Tianyu, tepatnya di alam rahasia Tianchen. Qinglong berkata lagi, telur naga leluhur? Apa ini? Lo Sheng merasa sedikit bingung. Naga merah tertawa. Ini tidak sederhana. Telur naga leluhur adalah telur naga leluhur. Hanya ada satu naga leluhur antara langit dan bumi, dan dia abadi setelah kematian. Telur naga leluhur yang akan menetas akan menjadi naga leluhur. Siapapun yang mengendalikan naga leluhur sama dengan mengendalikan klan naga sejati. Sebagai monster super terkuat, tentu saja kita tidak akan menyerahkan telur naga leluhur kepada ras manusia. Lanjut Qinglong. Lo Sheng tidak berbicara dan terus mendengarkan Qinglong. Qinglong berkata lagi, jadi perang di benua kerajaan dewa sebenarnya adalah perang antara klan naga asli dan ras manusia Anda di alam bawah. Sayang sekali, ras manusia Anda tidak pernah menyangka setelah dipanggil oleh darah pengorbanan, kakak laki-laki tertua saya dihancurkan. Tapi 3 kerajaan ilahi kecil dan besar hilang. Pada saat ruang runtuh, metode rahasia digunakan untuk menghancurkan jalur kenaikan dunia besar ini. Oleh karena itu, semua makhluk hidup di antara muka ini tidak bisa naik. Apa? Kata Lo Sheng tiba-tiba berkilat. Jelas, masalah tidak bisa naik ke dunia atas selalu meresahkan dunia ini. Setelah mencapai alam laut ilahi, dia telah masuki jalan keabadian, dan mereka harus melarikan diri dari alam manusia. Misalnya, si Tuhotian, Liu Yu, dan kekuatan besar alam laut ilahi dari 4 kerajaan dewa utama selalu tinggal di dunia yang luas ini karena tidak dapat naik. Jadi selain platform Shenglong, tidak ada cara lain untuk naik. Sehingga semua makhluk hidup mengetahui bahwa tampaknya ada beberapa masalah di dunia ini. Namun tidak ada jawaban yang tepat untuk masalah spesifik tersebut. Pada akhirnya, semua penguasa besar alam laut ilahi yang bisa naik ke dunia atas masih terjebak dan mati di dunia yang luas ini. Mereka hanya bisa menyaksikan diri mereka sendiri memasuki kemunduran kelima dari keabadian. Perlahan-lahan menghabiskan umur mereka dan mati dalam depresi. Tapi Lo Sheng tidak menyangka bahwa Qinglong dan kakak tertualah yang menghancurkan jalur kenaikan dunia ini. Mengapa Anda menghancurkan saluran kenaikan? Lo Sheng bertanya lagi. Qinglong menghela nafas kemudian berkata, tentu saja karena masalah naga leluhur. Telur naga leluhur ini lahir di dunia ini. Secara alami klan naga kita yang sebenarnya harus menjaganya dengan baik dan membiarkannya menetas perlahan. Namun ras manusia juga telah menyadarinya. Inti dari perang ini berpusat di sekitar telur naga leluhur. Jadi begitu. Lo Sheng terdiam beberapa saat. Dengan kata lain, Anda menyuruh saya memasuki alam rahasia Tianchen hanya untuk mendapatkan telur naga leluhur dan mengirimkannya ke naga sejati Anda. Klan naga sejati. Qinglong mendengus dingin, nadanya penuh kekuatan amarah. Saudara 7. Qinglong mungkin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Qinglong yang kemudian berkata, ya, saya ingin Anda mendapatkan telur naga leluhur, tetapi telur itu mungkin tidak dikirim kembali ke klan naga yang sebenarnya. Lo Sheng semakin bingung. Tampaknya Qinglong dan naga merah juga memiliki beberapa konflik dengan klan naga sejati. Lo Sheng sudah melihat beberapa masalah ketika dia memasuki alam naga sejati terakhir kali. Tetapi sebagai orang luar, tentu saja dia tidak akan mengatakan apapun. Tapi dimanapun dia bisa membantu, Lo Sheng akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, semua yang dicapai Lo Sheng sekarang juga karena Qinglong dan yang lainnya. Namun Lo Sheng memiliki keraguannya sendiri.
Bahkan jika telur naga leluhur ini memang berada di alam rahasia Tianchen dan kekuatan alam laut ilahi itu tidak dapat memperolehnya. Dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir itu tidak cukup. Lo Shen tidak mengetahui hubungan antara alam rahasia ini, tetapi karena alam rahasia ini berada di Laut Suci Tianyu, dan Laut Suci Tianyu hampir dikelilingi oleh 4 kerajaan dewa utama. Jika telur naga leluhur ini dapat diperoleh, para orang kuat di alam laut dewa, Lo Shen khawatir mereka sudah masuk ke dalamnya sejak lama. King Long tersenyum tipis. Alam rahasia Tianchen berbeda dari 3 alam rahasia lainnya. Tentu saja tidak mungkin mereka mendapatkannya. Tapi apa yang Anda katakan ada sedikit kemungkinan. Sekarang King Long mengatakan ini, jadi Lo Shen mengangguk dalam diam. Kalau begitu, saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Meskipun Lo Shen tidak yakin untuk membantu King Long dan yang lainnya untuk mendapatkan telur naga leluhur ini, tetapi sekarang King Long dan yang lainnya telah berbicara, jadi Lo Shen akan mencobanya. Tentu saja dia terlebih dahulu ingin memasuki alam rahasia Yu Huang dan mendapatkan batu kehidupan yang kasar terlebih dahulu. Karena apakah perjalanan dapat terlaksana, itu tergantung pada langkah selanjutnya. Di rumah ini, Lo Shen tinggal di kamar sendiri dan berkonsentrasi berlatih setiap hari. Sementara Cho Jun Feng tetap di depan pintu tanpa perintah Lo Shen. Namun 3 hari kemudian Lo Shen tiba-tiba mendengar suara samar langkah kaki datang dari pintu dan kemudian mendengar suara bernada tinggi. Putra mahkota mengemudi secara pribadi dan kerumunan lainnya sedang menunggu untuk berlindung untuk saat ini. Pangeran? Lo Shen sedikit mengernyit, kemudian suara Cho Jun Feng terdengar di luar. Tuan, Pangeran Kerajaan Besi Hitam ada di sini. Ya, Lo Shen setuju, kemudian dia berdiri dan keluar rumah. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi hatinya cukup aneh. Apa yang ingin dilakukan Pangeran Kerajaan Dewa ketika dia datang untuk menemukannya? Begitu Lo Shen keluar, dia melihat pertempuran besar di luar rumah. Lusinan ahli alam hidup dan mati mengenakan jubah broklat emas dan pedang perak bersinar tergantung di pinggang mereka, berbaris di pintu. Lo Shen secara sekilas dapat melihat bahwa kualitas dari pedang-pedang ini setidaknya adalah senjata suci tingkat rendah. Dan yang lebih penting, penampilan setiap pedang itu persis sama. Tampaknya kerajaan dewa memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata suci secara massal. Di depan para penjaga alam hidup dan mati ini, ada seorang pemuda yang duduk di kursi roda. Pemuda itu tampaknya sakit-sakitan, namun matanya bersinar dengan kilau yang aneh. Ketika pemuda itu melihat Lo Shen menoleh, dia sedikit tersenyum. Pada saat ini, seorang Kasim di sebelahnya berkata dengan tajam, "Ketika Anda melihat pangeran, mengapa Anda tidak segera berlutut dan memberi hormat?" Tapi bagaimana Lo Shen mau berlutut? Dan dia hanya menatap Kasim itu dengan dingin, tapi berpikir dalam hatinya, logika macam apa ini sehingga dia datang ke pintu entah dari mana dan memintanya untuk berlutut. Tapi siapa yang tahu bahwa sang pangeran memarahi. Yuan, apa yang Anda bicarakan? Teman ini adalah seorang jenius kelas 1 di kerajaan besi hitam saya. Jadi bagaimana dia bisa berlutut di hadapan orang lain dengan santai ketika dia memiliki emas di lututnya? Tetapi pangeran, Anda adalah putra mahkota dan akan menjadi kaisar ke-9 di masa depan. Bantah Kasim bernama Yuan. Diam! Pangeran itu memarahi lagi dan kemudian tersenyum pada Lo Shen. Saya sudah terbiasa dengan ini. Saudara Tianxing, jangan tersinggung. Lo Shen hanya melihat pemandangan di depannya dengan dingin. Dia bisa tahu sekilas bahwa pangeran dan Kasim sedang bertindak. Tujuannya adalah untuk mengesankan dirinya sendiri. Tampaknya sang pangeran memandang rendah dirinya. Jadi pangeran menggunakan kata saudara ketika dia muncul. Meskipun itu sepadan. Tetapi ini adalah pertama kalinya Lo Shen bertemu dengan sang pangeran.
Jadi dengan menggunakan metode ini, itu memberi Lo Sheng perasaan licik yang mendalam. Oleh karena itu, Lo Sheng merasa tidak senang di hatinya. Terlebih lagi ketika dia memasuki kerajaan besi hitam, dia tidak ingin menarik perhatian sejak awal. Sebelumnya ada raja yang di depannya, dan sekarang seorang pangeran muncul di belakangnya. Jadi dia semakin tidak ingin orang lain melihatnya, tapi orang-orang ini bersikeras untuk datang. Tapi Lo Sheng tidak bisa menanganinya dengan sembarangan. Lagi pula ini adalah wilayah orang lain. Jadi Lo Sheng bertanya tanpa ragu. Putra mahkota kerajaan dewa ada di sini secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang Anda ingin lakukan. Pangeran tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja mendengar bahwa saudara Tianxing lulus ujian rumah Giok Xuanwu. Dan saya juga mendengar bahwa Anda adalah seorang pejuang yang mandiri. Jadi saya ingin datang dan melihat gaya saudara Tianxing. Dan saya bertemu dengan saudara Tianxing hari ini. Benar saja, Anda begitu agung. Anda adalah naga dan burung ponik di antara manusia. Lo Sheng berpikir sejenak, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Pangeran sangat sopan. Saya, Lo Tianxing, hanyalah orang yang kasar. Pangeran itu terus tersenyum dan berkata, Saudara Tianxing, Anda sangat sopan. Ada jamuan makan di rumah saya hari ini, dan saya berharap saudara Lo Sheng akan datang. Saat dia mengatakan itu, pangeran mengedipkan mata pada Kasim bernama Yuan di sebelahnya. Segera senyuman penuh perhatian muncul di wajah Kasim. Dia menemukan kartu nama emas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lo Sheng. Melihat undangan tersebut, Lo Sheng sedikit ragu. Apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak? Sekarang Lo Sheng juga ingin memahami apa yang dimaksud sang pangeran. Kemungkinan besar seperti Raja Yan. Dia ingin memenangkan dirinya sendiri, tetapi dibandingkan dengan Raja Yan, sikap sang pangeran lebih sopan. Namun hal ini sering terjadi di dunia ini. Semakin sopan orang terhadap Anda, belum tentu mereka menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi Anda. Sementara Lo Sheng ragu-ragu, suara lain datang dari jauh. Saudaraku, Anda datang ke Hego Cheng dan Anda bahkan tidak datang menemui saya. Jadi membosankan sekali. Orang yang berbicara tidak lain adalah Raja Yan. Hanya saja Raja Yan datang kali ini, tetapi tidak ada seorang pun di sana, dan dia hanya datang sendirian. Dia mengenakan setelan hijau, dia berjalan mendekat, memandangi sang pangeran, kemudian memandang Lo Sheng, sambil tersenyum sedikit dan berkata, Luo Tianxing, apakah Anda baik-baik saja? Lo Sheng sedikit mengangguk ke arah Raja Yan, tapi dia semakin bingung apa yang terjadi antara Raja Yan dan saudaranya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.